Lukas 4 ayat 19 untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Shalom, kembali kita datang lagi di ibadah GBI Karya Allah. Kami bersuka cita bertemu dengan Anda sekalian. Mari sama-sama tundukkan kepala kita sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan dan kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Bapa, sebentar kami juga akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan, agar kami mengerti segala kehendak dan rencana-Mu bagi hidup kami. Berikan kami juga sukacita yang dari surga Tuhan, agar hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada-Mu, karena Engkau telah begitu baik buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Shalom, sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Pastinya hati kita penuh dengan puji-pujian kepada kita. Begitu juga dengan lagu kita sebentar lagi, dari pulau dan benua. Biar lagu pujian kepada Tuhan terdengar di seluruh dunia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau begitu baik buat kami. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Surga, Engkau Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua di hadapan penebus. Dia mau lahir bagi kita di dunia untuk menebus segala dosa kita. Karena itu Dia telah mengangkat kita dari dunia yang kelam kita. Di kelam ini, mari sama-sama kita mau bersuka cita lebih lagi dalam Tuhan. Kita mau tertawa bersama-sama Tuhan. Karya-Mu mempesona kami Tuhan Yesus. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau
beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Yes! Dari hatiku menari pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu, Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. One, two, three, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu, Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya, Tuhan begitu baik buat kita. Biar hati kita melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan mulut kita dibuat tertawa oleh kebaikannya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu, Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa, kasih-Nya yang melimpah buat kita. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau merasakan janji-janjinya Tuhan. Kita juga mau mendengarkan isi hatinya Tuhan Yesus. Siapkan hati kita saat ini. Biar hati kita seperti palungan yang layak menerima kebaikan Tuhan Yesus. Biar kasih-Nya di Natal ini selalu ada dalam hati kita. Natal tanpa kasih Tuhan, kita tidak akan merasakan apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Yang turut bicara pada hamba-Mu. Berilah firman-Mu supaya kami mengerti firman-Mu, supaya kami hidup ini dapat menikmati hidup hari demi hari. Supaya kami masuk Natal yang akan datang, Engkau berikan kami hadiah yang terbaik. Ialah supaya kami ada perubahan awal dari pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami rindu mendengar sabda-Mu, jamalah kami, urapin kami, dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. 4 hari lagi kita sudah masuk Natal, jadi kita tidak ada acara Natal.
Kita hanya melalui Zoom. Sekarang kita masuk itu Natal itu Tuhan berikan kita yang termahal. Kita bisa menikmati maknanya. Kita dikasih terjadi begini supaya kita ada perubahan. Perubahan awal dari pemulihan. Dulu kita mau suruh ke gereja susah. Harus dipanggil, sibuk, tidak bisa. Sekarang mau ke gereja sudah terbatas. Kalau kita baca Kolose 3 ayat 5 dan 17. Bahwa kita mau menjadi ciptaan manusia yang baru. Kalau kita baca Kolose 3 ayat 10-nya. Yang telah mengenakan manusia baru. Terus menerus supaya kita diproses. Terus menerus. Diparuhi untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut gambar haliknya. Saudara mau gak diberikan. Mau gak saudara dirubah. Diberikan hidup yang baru. Kalian adalah manusia yang sedang kita diproses. Disayang. Dikasih kesempatan. Supaya kita menurut gambar Tuhan. Terjadi COVID-19, semuanya seizin Tuhan. Supaya setiap orang memperubah kehidupan menjadi ciptaan baru. Mulai hidup baru. Dulu gak pakai masker, sekarang pakai masker. Dulu makan pakai tangan, sekarang pakai sendok. Betul? Dulu bicaranya bisik-bisikan, sekarang harus jarak jauh. Ya. Dulu kita kumpul-kumpulan, hi ha 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 hi. Sekarang sudah tidak dijauhkan. Maksudnya supaya kalian ini mengerti. Tuhan mau rubah kalian menjadi ciptaan yang baru. Mulai hidup baru. Sudah banyak sekali orang-orang telah meninggal karena COVID ini. Kita sering mendapat WA, berita duka dari teman-teman kita. Dari WA, berita orang meninggal sudah hampir makanan sehari-hari. Termasuk teman-teman saya yang terdekat minggu ini, teman saya udah 2-3 orang. Yang ada di Singapura, meninggal, atau dia meninggal. Hanya foto tahu pendeta teman saya juga meninggal. Satu, terjadi COVID-19 seizin Tuhan. Supaya kita ada perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca Kolose 3 ayat 5, sebab itu matilah keinginan dunia. Yang keinginan dunia yang merongrong diri kita. Seperti apa? Percabulan, hal tidak senonoh, hawa nafsu, keinginan yang jahat, keserakahan. Manusia itu kalau sudah kaya tambah kaya lagi, mau tambah cari duit lagi, sampai apapun dihalalkan. Terjadi begini supaya kita diproses, bisa mematikan kedagingan dalam diri kita. Diproses, supaya kita diproses. Dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi, yang tadi dikatakan, kenajisan, pencabulan, dan lain-lain. Manusia sampai tergila uang, maupun pangkatnya tinggi, maupun uang ada. Masih berani uang bantuan sosial dikorupsi. Bantuan sosial. Kenapa? Zaman sekarang orang-orang lebih cepat moralnya rusak. Kenapa? Manusia rasa gak cukup. Kenapa zaman sekarang orang cepat pikirannya gampang cepat rusak. Zaman sekarang gampang sekali melihat yang tidak senonoh. Betul? Zaman IT orang. Zaman IT buka HP saja sudah bisa lihat segala-galanya yang heran-heran. Sudah seperti kita bawa HP itu seperti berhala. Kita anggap itu HP nomor 1 untuk kita, pendamping kita. Karena HP itu bisa lihat segala-galanya. Kita berhalakan HP. Kita tidak akan lupa bawa HP. Nah, itu sering terjadi kecelakaan itu dari HP. Sering bawa anaknya jalan-jalan tempat ramai ke mall, anaknya bisa hilang. Gara-gara apa? Main HP. Bisa nggak kita rubah kebiasaan itu?
Saya bilang sulit sekali tidak membawa HP. Karena keinginan daging kita lebih kuat. Sehingga melengket pada kita. Kita maunya HP. Ajak makan lebih baik. Bukan lihat sayurnya, lihat HP-nya dulu. Itu aja kita tidak bisa kita belajar robah. Inilah kedagingan kita. Firman udah ajarkan kita supaya kita robah. Kenapa bisa terjadi begini? Karena manusia itu susah diatur. Susah diatur. Yang tua-tua pun masih luar biasa kedagingannya. Minum-minum, judi-judi, wanita-wanita, mabok-mabokan. Susah diatur. Nah, itu kita, kedua, kita diberi kesempatan supaya kita stay di rumah. Kalau saudara mengerti kalau Surabaya berdiam di rumah, artinya apa? Saudara dapat benar-benar menikmati bersama keluarga kita yang tercinta. Jadi kita harus tercinta. Gunakan kesempatan itu lebih dekat lagi sama keluarga kita. Saling sharing, saling membantu kerja rumah tangga. Saya di rumah, kalau bagian piring saya yang cuci. Saya ngasih istri saya cuci, tapi istri saya kadang mau cuci. Saya mau ngepel, tapi istri saya nggak kasih saya ngepel. Jadi sehingga kita bisa lebih dekat lagi sama pasangan hidup kita. Kita nggak hitung-hitungan. Kerjaan istri sama kerjaan kita. Sama-sama bernyanyi, sama-sama pujian, sama-sama menyembah, sama-sama berdoa, sama-sama baca Alkitab. Jadi buat rumah tangga kita lebih kokoh, lebih kuat, lebih harmonis. Sehingga iblis tidak melihat celah rumah tangga kita. Gak bisa isi mengacaukan rumah tangga kita. Saudara tahu, iblis itu bukan ada di kuburan. Kuburan aman. Mereka ada di rumah tangga. Yang kesurupan ada di kuburan. Yang bunuh diri ada di kuburan. Yang mau cerai ada di kuburan. Iblis ada di rumah tangga kita. Kalau kita bawa rumah tangga kita penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, penuh dengan bergurau, penuh dengan doa, iblis gak akan masuk. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ciptakanlah rumah kita penuh dengan sukacita. Penuh dengan keharmonisan. Sehingga anak kita lihat masa depan anak itu bisa jadi dapat kemenangan demi kemenangan. Anak kita punya masa depan yang indah. Hingga anak yang rumah tangga damai, rumah tangga sukacita, rumah tangga dekat kepada Tuhan, pertumbuhan anak lain daripada anak lain. Di survei dilihat anak yang penuh damai, penuh dengan sukacita, anaknya akan bertumbuh menjadi orang yang luar biasa. Nah, jadi insinyur, jadi dokter atau dari orang yang dipakai Tuhan. Bapaknya orang tua rumah tangga amburadul, anaknya keluarnya dari anak yang nakal. Itu dikatakan kalau kita baca Kolose 3 ayat 8 dan 9. Tapi sekarang buanglah semua itu. Apa dalam diri kita? Yaitu kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Gampang mulut kita kok, bego lu. Lu seperti monyet lu, sedikit kata-kata yang tidak senonoh kita gampang keluar. Bisa gak kita tersenggol? Puji Tuhan. Bisa gak kita belajar puji Tuhan? Saya punya mobil kemarin ditabrak, tetangga tabrak. Pecah kacanya. Nah itu bilang maaf. Ya udah terjadi mau bilang apa. Untung saya cari-cari asuransi ketemu. Saya betulin asuransi. Asuransi bawa kasih saya bon 600.000. Saya bilang, Dek
ini ada kena bayar asuransi aja 600.000. Saya kaget, dia bukan kirim 600.000, dia kirim 2 juta pada saya. Saya bilang, ini istri saya, kita dikirim 2 juta sama tetangga kita. Dia bilang, jangan, kita pulangin. Saya bilang, saya mau pulangin. Jangan Bapak, saya udah kenang ke Bapak ini, saya udah minta maaf, minta ampun, minta tidak enak. Jangan pulangin, jangan pulangin. Tapi saya harus pulangin. Orang kasih duit kita pulangin dengan paksa. Bukan pulangin dengan dia gak mau juga, saya paksain, saya pulangin. Saya bilang, Ibu jangan. Tolong saya, tolong saya. Akhirnya baru dikasih nomor saya. Kalau kita hidup itu, kita buang sampah dalam hati kita. Jangan kita suka fitnah, suka kecewain orang. Apalagi sama pelayan Tuhan saling hujat. Banyak hamba Tuhan, ada sebagai hamba Tuhan saling hujat, saling mensakiti. Jangan pakai egois selama kita keluarkan. Kita harus rubah. Dalam keadaan sekarang kita dipulihkan menjadi ciptaan baru. Yang biasa gak mau dengar firman Tuhan, biasa mau dengar musik yang jingjang-jingjong, sekarang mau dengar firman Tuhan. Mau dengar lagu-lagu yang rohani. Katakan Kolose 3 ayat 9 dikatakan apa? Jangan lagi kamu saling mendusta karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dulu kamu gampang bohong. Kamu lagi pergi karaoke, kamu bilang enggak, lagi rapat. Bohong. Istri berasa lagi ke mall, belanja shopping. Mana mah? Enggak Pak. Tadi ada rapat, ibu-ibu. Hidup kamu bohong, terus bohong. Jadi kita harus terhadap keluarga kita bicara yang jujur, saling memuji. Saya suka bilang istri saya terima kasih sama istri saya yang baik. Anak kita bisa jadi hari ini karena kamu yang membangun keluarga. Dia pun juga memuji saya. Karena anak bisa begini, kamu juga membangun. Enak kan? Saling memuji hidup. Saling membanggakan. Banggakan pasangan kita. Jangan sekali-kali lihat kekurangan pasangan kita masing-masing. Jangan sekali-kali kita saling mendusta. Saling terbukaan nama awal dari pemulihan. Nanti saudara lihat. Endingnya. Saudara akan melihat hari tua. Yang kita nikmati. Penuh dengan kebahagiaan. Apalagi masih muda-muda nih. Belajar firman Tuhan. Dekat pada firman Tuhan. Dekat pada rumah tangga. Nanti kamu akan endingnya. Mendapat buah yang turun. Yang manis karena kamu yang tanam. Kamu yang tuai, nanti kamu akan terima tuaian. Inilah. Keempat, terjadi COVID-19 ini kita masih hidup di lembaran yang baru. Lembaran baru betul. Kalau kita baca ayat Kolose 3 ayat 14, sabarlah kamu terhadap yang lain. Sabarlah kamu terhadap orang yang lain. Ampunlah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat juga demikian. Kalau kamu udah ngerti firman, kamu bisa mengampuni orang lain. Karena di situ kamu kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, menyembuhkan. Ada hati kamu punya kasih. Raja orang ngomongin gua gak pusing kok. Hidup itu harus membawa kesabaran. Di mana-mana, gak heran dimanapun kita berbuat baik. Kata-kata gosip. Seperti dulu kita adakan sembako. Tiap setahun 2 kali untuk 1.000-2.000 orang. Tetap orang bilang, Pak, Bapak mau nama ya?
Bapak mau robain orang ya masuk Tuhan? Enggak. Saya rela membantu warga saya yang susah. Saya kumpulin uang, saya mau berikan mereka. Supaya mereka bisa menikmati makan makanan yang enak. Ya heran, kata-kata gosip, kata yang jelek banyak sekali. Jadi kita harus belajar. Belajar. Gunakan pendengaran kita. Kata-kata yang jelek, kata yang gosip, kata yang menghina. Kita masuk kanan, lempar ke kanan lagi. Jangan kita masuk kanan, lempar ke kiri, sakit kepala. Ya, jangan. Jangan kita beri kesempatan. Kita belajar hati kita memberi pengampunan pada orang yang menyakitin kita. Yang menyakitin kita banyak loh. Teman baik kita, rumah tangga kita, orang tua kita, anak kita, yang membenci kita, yang merugikan kita. Banyak. Kita harus belajar mengampuni. Karena firman ajarkan kita di Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu. Berdoa bagaimana? Orang yang kekecewaan kita, yang sakitin kita, kita harus doakan dia. Kita memberi dengan cinta kasih pada mereka, terutama pada keluarga kita. Terutama pada orang tua. Terutama pada famili kita. Teman-teman kita. Tetangga-tetangga kita. Sehingga hati kita tertanam dengan cinta kasih. Membawa damai pada seluruh orang termasuk negeri kita. Awal perubahan. Gampang. Awal perubahan. Marilah. Sudah mau masuk ke Natal, kita ada perubahan total untuk pemulihan hidup kita. Terakhir. Perubahan dari diri kita awal dari pemulihan. Kalau kamu rubah, kamu nanti pemulihan kamu lain. Kok si A lainnya, dulu mukanya monyong-monyong, birmoli, sekarang senyum. Walaupun giginya copot, pasang copot gak apa-apa, senyumnya menarik. Saya suka bercanda sama Ibu Suci. Sekarang kita gak tahu orang giginya ada gak ada, kita gak tahu. Orang peot gak peot kita tidak tahu. Ya. Orang monyong 5 cm kita gak tahu, karena kita ditutup oleh masker. Oh. Saya ada satu teman, lihatnya cantik, karena matanya belok, cantik sekali. Setelah dibuka, ompong, giginya monyong, bukan cantik lagi. Tutup masker, cantik, karena dia hanya punya mata, lihat, kelap-kelip. Dalamnya giginya ompong, bibirnya monyong. Kok begitu? Namanya. Di Kolose 3 ayat 10 dikatakan mulailah manusia baru. Hei, semua pakai baju yang baru. Apalagi hari Natal udah dekat. Memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut gambar haliknya. Kalian sudah diberikan hidup yang baru. Kalian harus menjadi manusia baru. Yang sedang diciptakan terus-menerus diproses oleh Tuhan. Diproses terus. Allah menurut gambar Tuhan. Ya. Kita sudah mengenal Allah, harus pikiran kita, kata-kata kita, sekarang kita harus mengikuti peraturan pemerintahan yang ada. Tuhan minta peraturan pemerintah apa? Gunakan 3M. Yang penting tidak akan keluar rumah. Tahun ini Gereja Karya Allah tidak ada pesta Natal. Tidak ada tahun baru, pesta tahun baru. Supaya jangan terkena COVID-19 buat kita menderita. Kita menderita, pemerintahan juga susah, harus membantu biayanya. Kita harus berubah dalam keadaan sekarang. Dan seterusnya kita bersyukur atas pemerintahan yang dipimpin presiden kita. Yang sekarang begitu penuh perhatian pada kita. Sampai obat-obat COVID-19 diberikan obat secara cuma-cuma.
demi kesehatan kita. Semuanya. Jangan sekali-kali kita lihat kekurangan pemimpin kita. Kita harus lihat kelebihan, banyak sekali pemimpin kita. Saya ke Jawa jalannya sudah bagus. Saya ke Jogja 100 meter, berapa puluh meter, berapa kilometer sudah ada tempat buang air. Dulu buang air bayar 2.000, sekarang free of charge. Tempat kita istirahat, kita minum. Kita lihat kelebihannya. Kita sudah diperbarui menjadi ciptaan baru, kita harus bersyukur kita dapat pemimpin yang jujur. Produksi, bekerja keras, penuh perhatian sesama rakyat kecil. Memandang luas pemandangannya. Semua umat manusia, umat tidak ada perbedaan sama sekali. Marilah kita doakan negeri kita yang kita cintai, Indonesia. Lepas dari COVID-19 supaya negeri kita tambah hari tambah makmur, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada awal tahun kita adalah doa puasa. Siapa mau ikut saya doa? Buka Zoom. Saya tanggal 1 udah mulai doa di rumah. Saya tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Kita buka Zoom, kita mulai nanti jam berapa kita buka? Jam 8 kita buka sampai jam 10, jam 1 kita buka sampai jam 3, jam 4 kita buka sampai jam 6. Zoom. Setelah kita puji-pujian ada firman. Saya minta Budiman tolong siap melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kita tahun pembukaan kita harus doakan negeri kita menjadi negeri yang dipulihkan. Kita lihat begitu besar COVID-19. Amerika aja udah 14 juta orang. 400.000 orang mati. Di India aja 10 juta lebih. Hanya yang sudah mening, China mening, Korea mening, Vietnam mening. Karena mereka disiplin. Suruh gak keluar, mereka gak keluar. Suruh mereka jangan, kita masih berkumpul. Banyak, mana-mana. Belajar disiplin. Tuhan memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berikan kami kesehatan. Supaya kami perubahan dalam hidup kami. Supaya kami dapat membawa berkat untuk orang banyak. Membuat terang, menerang untuk orang banyak. Untuk negeri kami yang kami cintai. Untuk bangsa kami yang kami cintai. Segala syukur firman-Mu yang sederhana dapat menguatkan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Bukalah pintu sorga-Mu. Terus campur dalam rumah tangga kami Bapa. Engkau yang jamah setiap anak-Mu yang sekolah. Engkau jamah anak-anak-Mu yang bekerja. Engkau jamah-Mu yang berusaha. Kami akan raih kemenangan. Raih berkat yang Engkau berikan pada kami. Ajar kami supaya kami dapat memberikan berkat pada orang yang tidak mampu. Terima kasih Tuhan. Dipimpin Roh Kudus dalam persekutuan pada siang hari ini. Sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan, sama katakan amin. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening Mari mengikuti doa bersama untuk bangsa, untuk negara, pemimpin negara, para dokter dan para perawat, serta staf medis. Mari kita berdoa juga agar COVID-19 dapat segera selesai, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.